Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan bersama mengenai tentang bahan aktif dan bahan fungsional kosmetik. Jadi tetap semangat. Jadi untuk bahan aktif itu sendiri adalah kandungan dalam skincare atau kosmetik yang berperan dalam memberikan hasil sesuai dengan klaim produk tersebut. Contohnya nih, saat sebuah produk itu dikatakan mampu mengatasi masalah-masalah seperti jerawat, bahkan bahan aktif itu dalam produk tersebut akan bekerja mengatasi masalah tersebut. Jadi bahan aktif itu dapat menjadi suatu solusi untuk mengatasi masalah jerawat dan berbagai masalah penyakit dalam hal kosmetik kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, bahan aktif dalam kosmetik ini sendiri biasanya ditambahkan ke dalam bahan-bahan kosmetik, ke dalam produk-produk kosmetik. Misalnya ada vitamin, hormon, ekstrak tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama ada vitamin. Teman-teman pasti tahu kenapa kok kita harus bahkan dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin. Jadi, vitamin itu sendiri adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Jadi, dalam produk-produk kosmetik itu sangat ada atau bahkan ada bahan aktifnya yaitu vitamin untuk membuat bisa menunjang kinerja tubuh, bahkan bisa menunjang kinerja yang ada pada produk tersebut. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, vitamin-vitamin yang sering ditambahkan ke dalam produk kosmetik atau bahan-bahan kosmetik adalah seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Nah, penambahan vitamin A ke dalam produk-produk kosmetik atau bahan kosmetik itu berguna untuk apa sih? Ya, untuk kulit itu sendiri dalam mempertahankan atau untuk mempertahankan pertumbuhan sel-sel epitel secara normal. Apa sih itu sel epitel? Sel epitel itu sel yang berada di luar permukaan dan berfungsi di luar permukaan organ ya, yang berfungsi untuk melindungi sel tersebut. Seperti itu. Penambahan vitamin A ini dibolehkan. Kenapa? Karena larut dalam lemak dan mudah diabsorpsi oleh kulit dan mempunyai efek lokal yang baik, yaitu melicinkan dan melunakkan kulit. Sedangkan vitamin C ini sering ditambahkan ke dalam produk-produk kosmetik atau bahan-bahan kosmetik karena vitamin C ini berfungsi pada pembentukan kolagen dan proses pigmentasi. Untuk vitamin vitamin ini berguna untuk regenerasi sel-sel epitel kulit dan digunakan sebagai bahan antioksidan. Dalam kemasan kosmetik, vitamin sering ditulis dengan berbagai nama merek dagang. Misalnya, vitamin B6 itu ditulis dengan nama pyridoxine hydrochloride. Seperti itu. Jadi, ada merek-merek dagangnya ya. Selanjutnya ada hormon. Hormon adalah zat kimia pada tubuh bagian dari sistem endokrin yang mempengaruhi kebanyakan sistem utama dan proses dalam tubuh, meliputi pencernaan makanan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, detak jantung, suhu tubuh, siklus tidur, mood, rasa haus, kendali nafsu makan, fungsi kognitif, dan lain-lain. Jadi teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya apa sih gunanya diberikan hormon pada kulit itu. Jadi tujuan diberikannya hormon yang pertama untuk memperlambat proses penuaan kulit, yang kedua untuk menghilangkan kerutan, yang ketiga untuk mencegah kekeringan pada kulit sehingga didapat kulit wajah yang lebih muda. Jadi perlu banget ya hormon ini. Coba bayangin kalau nggak ada hormon, pasti yang mungkin yang wajahnya punya kerutan, bisa cepat penuaan kulit itu pasti terganggu sekali jika tidak diberikan hormon. Nah, hormon-hormon yang sering ditambahkan ke dalam produk-produk kosmetik adalah hormon estrogen. Jadi apa itu hormon estrogen? Estrogen itu sendiri adalah senyawa steroid yang berfungsi pada hormon seks wanita. Jadi nggak hanya di wanita aja sih sebenarnya, pria juga punya hormon estrogen, cuma kandungannya hormon estrogen ini jauh lebih tinggi pada wanita yang subur seperti itu.
Dan bahan aktif lainnya itu dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Jadi ekstraksi itu sendiri kan merupakan kegiatan untuk mengambil senyawa tertentu di suatu tumbuhan menggunakan suatu pelarut ya. Jadinya bahan aktif yang lainnya itu bisa dari ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti itu. Contohnya dari ekstrak tumbuh-tumbuhan itu yang pertama ada Lova cylindrica. Biji-biji ini berisi minyak dari jenis asam lemak tak jenuh seperti lemak stearat dan asam linoleat. Nah, secara alami, asam lemak tak jenuh dan senyawa fenolik dapat mengikat radikal bebas dan menghambat generasi berikutnya dari ancaman radikal bebas pula. Jadinya ya bisa untuk sebagai mengatasi masalah kulit seperti itu. Nah, contoh yang kedua itu ada Portulaca oleracea. Ini itu antifoklistik atau dapat menyerap panas. Jadinya yang lain itu berlawanan dengan afrodisiak. Ini dapat sebagai bahan penyegar dalam produk-produk kosmetik seperti itu. Selanjutnya, sebelumnya saya mau perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Alvina Masrurah, NIM 18080760048. Nah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan aktif yang sering ditambahkan ke dalam pembuatan kosmetik yang dalam hal pengobatan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu sulfur dan selenium. Sulfur dan selenium ini digunakan pada sediaan kosmetik rambut, misalnya sampo anti ketombe. Bahan ini mempunyai efek sebagai oksidator sekaligus reduktor. Kemudian yang kedua ada asam formiat. Nah, asam formiat ini bahan yang ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik untuk kulit rambut yang berfungsi sebagai peningkatan sirkulasi dan metabolisme pada kulit dalam merangsang pertumbuhan rambut. Kemudian yang ketiga ada fenol dan resorcinol. Fenol dan resorcinol ini ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik rambut. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai keratolitik, desinfektan, dan stimulan. Kemudian selanjutnya bahan fungsional. Nah, bahan fungsional ini tidak punya efek terapi, tetapi memiliki fungsi tertentu pada produk, berbeda dengan bahan aktif. Nah, ada eksfolian atau pengelupasan kulit. Eksfolian ini merupakan salah satu bahan fungsional yang dapat membantu mempercepat produksi sel kulit baru dengan membersihkan sel-sel kulit yang sudah tua atau yang sudah rusak ya. Ditambah lagi mereka dapat membantu membuka penyumbatan pori-pori. Untuk kulit sensitif sebaiknya menghindari scrub dengan butiran kasar. Kemudian ada humektan. Apa itu humektan? Humektan merupakan bahan utama dalam lotion dan cleanser yang berfungsi melembabkan kulit dengan menarik air seperti magnet, sehingga mengunci kelembapan. Secara kimia, humektan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian selanjutnya terdapat 2 jenis humektan. Yang pertama ada humektan sintesis, yang kedua humektan alami. Langsung ke humektan sintesis. Nah, jadi humektan sintesis itu lebih banyak tersedia daripada yang alami. Karena apa? Karena humektan sintesis itu lebih murah diproduksi daripada humektan alami. Dan humektan sintesis juga mampu mengunci kelembapan sampai batas tertentu saja, tetapi tidak memberikan nutrisi penting atau manfaat pada kulit. Humektan sintesis pada dasarnya melembabkan dalam jangka pendek, namun mengeringkan kulit dalam jangka panjang. Nah, humektan sintesis meliputi ada butilen, glikol, gliserin, urea, kemudian tremela ekstrak, sorbitol,
disianamida, sodium PCA, kemudian yang terakhir ada sodium laktat. Yang kedua, humektan alami. Nah, humektan alami itu memiliki fungsi ganda, yaitu menarik kelembapan pada permukaan kulit sekaligus memberikan kelembapan dan nutrisi ke lapisan terdalam kulit. Humektan alami mampu meningkatkan kemampuan hidrasi kulit itu sendiri. Nah, beberapa contoh dari humektan alami itu meliputi hyaluronik asid, aloe, alfa hidroksi asid, madu, dan rumput laut, ganggang, serta ekstrak laut lainnya. Nah, yang pertama, hyaluronik asid itu merupakan jadi gini ya, hyaluronik asid itu kedengarannya seperti bahan kimia sintesis ya, namun hyaluronik asid ini benar-benar alami dan terdapat di seluruh tumbuhan. Kemudian yang aloe. Aloe itu merupakan bahan alami yang dengan cepat menembus dan melembabkan lapisan terdalam kulit. Tahu ya aloe? Kemudian ada alfa hidroksi asid. Ini juga terdengar seperti senyawa sintesis, tetapi senyawa ini alami yang dapat ditemukan dalam buah, susu, dan gula tebu yang mendorong pengelupasan kulit dan deskuamasi. Kemudian yang ada madu. Nah, madu bisa menghidrasi tanpa sensasi rasa berminyak. Tidak seperti banyak bahan pelembab lainnya. Madu juga mengandung alfa hidroksi asid. Kemudian yang terakhir rumput laut, ganggang, dan ekstrak laut lainnya. Nah, ini merupakan berbagai bahan alami yang dapat melembabkan dan cocok merawat kulit kering. Nah, ini yang selanjutnya ada emulsifier atau penstabil emulsi. Ini adalah salah satu bahan surfaktan yang berfungsi agar campuran dari bahan-bahan dalam kosmetik tersebut tetap stabil dalam jangka waktu yang sangat lama. Contoh-contoh emulsifier yang biasa digunakan dalam kosmetik adalah yang pertama ada steril alkohol, asam stearat, dan karbomer. Yang selanjutnya ada thickener atau gum. Ini berfungsi sebagai bahan pengental, memperbaiki tekstur, dan untuk mencegah pemisahan emulsi. Surfaktan itu sendiri merupakan bentuk singkat dari surface active agent, yaitu molekul zat kimia yang dapat menstabilkan campuran minyak dan air. Nah, surfaktan biasanya berupa senyawa organik yang bersifat amfifil, yang artinya mereka memiliki gugus hidrofobik dan gugus hidrofilik. Oleh karena itu, surfaktan mengandung komponen tak larut air atau tidak larut dalam air atau larut dalam minyak, dan komponen yang larut dalam air sekaligus. Karena kemampuannya ini, surfaktan dapat berperan sebagai agen pembersih dan sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan pembersihan seperti mandi, mencuci piring, dan membuat busa atau foam. Jadi, pada produk kecantikan itu biasanya digunakan sebagai campuran dalam produk sabun pembersih wajah, sabun mandi, dan sampo. Seperti itu. Finally, well guys, thank you so much. Thank you for your attention. Sorry for every watching mistakes. Last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.